Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ayu Nindya SD Septiani, NIM 22401402555 dari kelas F. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan tentang memahami pikiran manusia. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa setiap orang melihat dunia dengan cara berbeda? Kenapa satu orang berpikir suatu hal itu baik, sementara yang lain merasa sebaliknya? Sebenarnya, ini semua terjadi karena cara otak kita memproses informasi. Nah, saya akan menjelaskan tentang memahami pikiran manusia, yaitu ada human model of the world, meta model, meta program, dan submodalities. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada human model of the world. Setiap individu memiliki cara unik dalam memandang dunia, yang disebut sebagai human model of the world. Nah, jadi setiap individu itu memiliki caranya masing-masing, pikirannya masing-masing, dan pendapatnya masing-masing tentang suatu hal. Model ini terbentuk dari pengalaman hidup, nilai-nilai, kepercayaan, budaya, dan lingkungan. Nah, kita bisa ilustrasikan dengan dua orang memandang dunia melalui lensa yang berbeda. Satu orang itu melihat dunia dengan penuh peluang, sedangkan yang satunya melihat dunia itu dengan penuh tantangan. Dari kedua orang ini, kita tahu bahwa kita memiliki caranya masing-masing untuk memandang dunia dan pikirannya masing-masing. Dan ya, pendapatnya masing-masing. Memahami model dunia seseorang membantu kita berkomunikasi lebih efektif, membangun empati, dan menghindari kesalahpahaman dalam interaksi sehari-hari. Nah, di sini ada dua orang yang sedang melihat hujan dan terjebak hujan. Orang pertama itu berpikir hujan itu menyenangkan ya, udara menjadi lebih segar, sedangkan yang satunya hujan bikin macet dan merepotkan. Nah, kedua orang ini memiliki pikirannya masing-masing dan pendapatnya masing-masing tentang hujan. Perbedaan pendapat terjadi karena mereka memiliki model dunia yang berbeda. Yang kedua yaitu metamodel. Metamodel adalah teknik bertanya yang digunakan untuk menggali informasi lebih dalam dan mengidentifikasi pola pikir seseorang. Ada 3 jenis metamodel, yaitu yang pertama generalisasi, menganggap satu pengalaman berlaku untuk semua situasi. Contohnya itu, aku selalu gagal dalam ujian. Nah, kita bisa bertanya dengan metamodel, apakah benar selalu? Pernahkah ada ujian yang berhasil? Pastikan dari semua ujian itu tidak semuanya gagal. Jadi kita tidak boleh menganggap situasinya sama semua. Distorsi, memutarbalikkan makna sehingga menjadi lebih negatif atau menyimpang dari fakta. Contohnya, dia tidak suka padaku. Nah, apa buktinya bahwa dia tuh tidak suka padamu? Apa yang membuatmu berpikir demikian? Yang ketiga, penghapusan informasi, menghilangkan elemen penting sehingga komunikasi menjadi tidak utuh. Aku tidak bisa mengerjakan. Tidak bisa mengerjakan dalam hal apa? Apa yang menghambatmu? Nah, di sini ada contoh studi kasus. Seorang teman berkata, aku tidak bisa belajar matematika. Nah, kita bisa bertanya dengan metamodel. Apa maksudnya tidak bisa? Pernahkah kamu mencoba cara lain? Pastikan ada cara lain
untuk kita bisa belajar matematika. Dengan bertanya lebih dalam, kita bisa mengubah persepsi seseorang tentang suatu hal. Yang ketiga yaitu metaprogram. Metaprogram adalah pola pikir bawah sadar yang memengaruhi cara seseorang memproses informasi, mengambil keputusan, dan merespon ilustrasi. Di sini ada ilustrasi dan contoh studi kasus tentang metaprogram. Ilustrasinya yaitu orang yang lebih fokus pada gambaran besar dan orang yang lebih memperhatikan detail. Nah, dalam tim kerja ada dua orang dengan pendekatan yang berbeda. Satu orang melihat hasil akhir proyek terlebih dahulu. Nah, yang satunya itu mengatur setiap langkah kecil dengan detail. Setiap orang memiliki cara unik dalam merespon informasi. Ada yang melihat gambaran besar terlebih dahulu, sementara ada yang fokus pada detail kecil sebelum melihat keseluruhan gambar. Nah, jadi seseorang itu memiliki caranya masing-masing untuk memproses informasi. Ada yang fokus ke hal ini terlebih dahulu dan fokus ke hal berikutnya. Dan sebaliknya, ada orang yang fokus ke hal berikutnya terlebih dahulu, kemudian fokus ke hal yang lain. Yang terakhir yaitu submodalities. Submodalities berkaitan dengan perbedaan spesifik dalam cara seseorang mengalami sesuatu melalui indera. Dengan memahami submodalities, seseorang bisa mengubah cara mereka mengalami sesuatu untuk meningkatkan motivasi, mengurangi ketakutan, atau memperjelas tujuan hidup mereka. Di submodalities itu berkaitan dengan visual, auditory, kinestetik, olfactory, dan gulfactory. Nah, visual itu berkaitan dengan penglihatan. Berkaitan dengan gambar atau bayangan dalam pikiran kita. Contoh, apakah gambar tersebut berwarna atau hitam putih? Apakah tampak dekat atau jelas? Apakah gambarnya bergerak atau diam? Saat seseorang mengingat kenangan yang menyenangkan, mungkin gambarannya akan terlihat cerah, berwarna, dan dekat. Sebaliknya, kenangan yang kurang menyenangkan mungkin tampak buram, jauh, atau hitam putih. Auditory itu berkaitan dengan suara yang ada dalam pikiran kita. Apakah suara itu keras atau pelan? Apakah berasal dari satu sisi atau terdengar di seluruh ruangan? Kinestetik berkaitan dengan perasaan atau sensasi tubuh, sensasi fisik atau perasaan. Kayak apakah sensasi terasa ringan atau berat? Apakah perasaan itu hangat atau dingin? Apakah lokasi sensasinya di satu bagian tubuh atau menyebar? Olfactory berkaitan dengan indera penciuman. Aroma tertentu bisa membangkitkan kenangan yang kuat dari masa lalu. Bau tertentu bisa memicu respon emosional seperti perasaan nyaman atau tidak nyaman. Gulfactory berhubungan dengan indera perasa. Apa yang kita rasakan? Apakah makanan itu enak atau tidak enak? Apakah pedas atau manis? Dengan kita merasakan makanan, kita bisa saja teringat ke beberapa momen atau ada momen tertentu yang sesuai dengan yang kita rasakan. Nah, ini contoh penerapan submodalities. Di sini ada pantai. Ada tiga orang. Orang pertama itu membayangkan langit biru,
terang, dan laut yang berkilau. Nah, orang pertama itu berkaitan dengan visual. Dia berfokus pada apa yang dia lihat, seperti kayak membayangkan langit, melihat laut. Orang kedua lebih terfokus pada suara deburan ombak dan angin sepoi-sepoi. Itu berkaitan dengan auditory, apa yang dia dengar di pantai tersebut. Orang ketiga lebih mengingat sensasi pasir hangat di kaki dan air dingin di kulit. Itu berkaitan dengan kinestetik, apa yang dia rasakan. Ada sentuhan seperti air dingin di kulit. Nah, di sini ada orang yang sedang berbicara di depan umum. Pasti kalau kita berbicara di depan umum, pasti ada rasa takut, malu, ataupun gugup. Jika seseorang merasa takut saat berbicara di depan umum, kita bisa mengubah submodalitas mereka dengan mungkin mengubah bayangan audiens dari ekspresi serius menjadi tersenyum, mengubah suara internal negatif menjadi suara motivasi yang lebih lembut dan mendukung, dan atau mengubah sensasi tegang di tubuh menjadi rileks. Nah, setiap orang itu memiliki cara unik dalam mengingat dan merasakan pengalaman. Ini menunjukkan bahwa ingatan dan persepsi kita dibentuk oleh submodalitas. Nah, saya sudah menjelaskan tentang memahami pikiran dunia. Mungkin kita bisa menerapkannya di kehidupan masing-masing. Kita bisa lebih memahami diri sendiri ataupun orang lain dengan menerapkan meta program, meta model, human of the world, ataupun submodalities. Memahami konsep ini membantu kita mengenali cara berpikir orang lain, berkomunikasi lebih baik, dan bahkan meningkatkan diri sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.